badan serta mata kita seperti apa. Tuhan sayang kita semua lah. Amin. Dalam beberapa kesempatan saya mengikuti terus, ya. Pertama kaitannya zero cost dan overcharging kan. Nah, zero cost atau lebih dikenal dengan pembebasan biaya penempatan ini adalah sebuah peraturan badan nomor 09 tahun 2020. Kenapa peraturan ini dikeluarkan? Karena Undang-Undang 18 2017, jadi ada cantolannya ya, ada perintahnya ya. Jadi bukan semau-maunya kepala badan, apalagi Benny Ramdhani, nggak mungkin lah. Karena setiap peraturan badan yang saya keluarkan, itu harus dibahas bersama dengan Kemnaker, dengan Kemlu, dengan Kumham. Itu dalam tahap harmonisasi. Jadi tidak boleh kementerian lembaga mengeluarkan sebuah peraturan tanpa dibicarakan dengan kementerian lembaga terkait. Ya. Kalau tidak dibicarakan dengan kementerian lembaga terkait, tidak mungkin ada peraturan badan yang keluar, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan cantolan Undang-Undang 18 2017 di pasal 30 ayat 1, nanti buka ya dicarilah di Google, berbunyi bahwa pekerja migran Indonesia kita ya tidak dapat dibebani biaya penempatan. Itu bunyi undang-undang yang sangat revolusioner dan keren banget. Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Nah, ini undang-undang yang lahir di era Presiden Jokowi yang sangat revolusioner progresif sebagai bentuk pembelaan kepada pekerja migran agar mereka tidak boleh dibebani biaya penempatan. Oke, kalau begitu apa saja biaya penempatan itu? Ya, biaya penempatan itu yang teman-teman alami. Paspor bayar, kecuali yang baru ya, kalau renew kan bayar. Medical check up bayar kan, visa bayar, biaya pelatihan bayar kan. Sekarang undang-undang ada perintah tes psikologi harus bayar ya. Termasuk tiket pesawat ke luar negeri gitu ya, terbang. Semua biaya kan. Itulah yang disebut biaya penempatan. Sekarang kita cari siapa yang dimaksud pekerja migran yang di pasal 30 ayat 1 tadi. Kita cari lagi pasal per pasalnya. Di situ tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwa pekerja migran yang tidak dapat dibebani biaya penempatan itu adalah misalnya yang kerja di Hong Kong. Enggak menyebut. Atau yang kerja di Singapura. Atau yang kerja di Amerika Pasifik. Atau yang kerja di kawasan Asia Afrika. Enggak. Atau Timur Tengah. Enggak ada penjelasan itu. Atau kalau sektor jabatan, dijelaskan enggak yang dibebaskan itu misalnya hanya penata laksana rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Ataukah yang di perkebunan. Ataukah yang perawat bayi, ataukah yang di pengasuh lansia? Tidak ada. Jadi kami memahami yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah semua pekerja migran yang setiap tahunnya berangkat ke luar negeri 270.000 orang. Ya. Kalau ditanya jujur kepada teman-teman, ketika teman-teman berangkat dengan biaya-biaya dulu, kalau melihat perintah undang-undang itu berarti kalian atau teman-teman tidak boleh lagi dibebani biaya. Kira-kira pilih mana? Berangkat dengan biaya atau berangkat dibebaskan biayanya? Pasti pilihannya, aku ingin bebas. Aku ingin gratis berangkat gitu ya ke luar negeri. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang membebaskan itu? Saya orang yang nggak pernah basa-basi, bisa dilihat jejak digital saya. Negara pun saya kritik. Jadi negara, pemerintah pun saya kritik. Mbak Yuni, teman-teman, lihat jejak digital saya tidak menyombongkan diri. Nggak akan ada pejabat negara yang saya berani mengkritik negara sendiri. Mengkritik dalam arti kebijakan. Saya katakan kepada teman-teman DPR, undang-undang ini keren banget. Keberpihakan kepada pekerja migran nggak boleh lagi bayar biaya. Yang dulu ya karena berbiaya akhirnya menjual harta milik keluarga, ada yang menggadaikan sertifikat tanah, sertifikat rumah, bahkan minjam ke rentenir. Dengan resiko minjam ke rentenir berbiaya tinggi, berlipat ganda bunganya, dipotong setiap bulan dan sebagainya. Jadi undang-undang ini keren, tapi kritik saya kepada parlemen apa? Lo udah bener buat undang-undang, tapi duitnya lo nggak sediain. Jadi duitnya kagak ada ini.
Ya. Sehingga saya menawarkan bahkan keputusan yang sangat revolusioner, karena sebuah undang-undang itu adalah keputusan politik yang menjadi keputusan hukum, dan setiap penyelenggara negara pejabat wajib tunduk ya atas perintah tersebut. Maka jika tidak tunduk, maka kita berdosa atas perintah undang-undang yang mencerminkan keputusan rakyat. Yang membuat undang-undang kan DPR. DPR kan fraksi-fraksi partai politik. Udah jelas ya, keputusan politik parlemen adalah keputusan rakyat. Nah, uang itu tidak ada, tidak disediakan oleh pemerintah. Saya pernah iseng. Saya bermimpi satu saat pelaksanaan undang-undang ini konsisten. 270.000 itu ya. Kasih aja deh cuma-cuma, kalau saya nih ya, mimpi saya. Yang setiap tahun mau berangkat 270.000 itu, kasih aja 30 juta. Nih 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta. Buat apa 30 juta? Lo pakai ya. Ini 30 juta buat biaya pelatihan. Ini 30 juta ini untuk sertifikasi kompetensi. Ini untuk bayar paspor. Ini bayar visa. Ini bayar medical check up. Ini bayar tes psikologi. Ini bayar tiket pesawat terbang. Gitu. Kan keren amat. Kalau itu benar-benar saya konsisten negara melaksanakan pasal 30. Sampai saya secara matematik menghitung, kalau negara menyiapkan satu orang, Mbak Yuni, dikasih 30 juta tuh untuk biaya-biaya penempatan, dan itu memang sudah diperintahkan undang-undang, kira-kira berapa ya negara mengalokasikan anggaran dalam setiap tahun? Ayo kita hitung. Buka kalkulator, ya. 270.000 orang per tahun dikali 30 juta. Negara hanya mengeluarkan dari APBN kita itu kan 3.000 triliun ya, APBN kita itu. Jadi negara hanya menyisihkan uang untuk PMI yang 30 juta per orang dikali 270.000 hanya 8,2 triliun, Mbak Yuni, per tahunnya. Nah, kalau 8,2 triliun saya katakan, hey, lo masih kecil ngasih ke PMI kalau cuma 8,2 triliun, lo pelit amat sih. Karena apa? Kalau lo ngasih ke PMI 8,2 triliun untuk 270 juta orang berangkat setiap tahun agar dia tidak ya minjam ke rentenir, agar dia tidak menjual harta keluarganya. PMI mengembalikan ke lo, ini ilustrasi negara ya. PMI mengembalikan ke lo itu 159,6 triliun setiap tahunnya. Kok pelit amat sih? Lo buat undang-undang begitu keren, lo buat undang-undang begitu menunjukkan keberpihakan dan empati kepada pekerja migran, ya, tapi lo tidak siapkan uangnya. Nggak ada nih uang ini, Mbak Yuni. Jangankan untuk itu, BP2MI ini selama 3 tahun memimpin saya, itu anggarannya nggak pernah naik. Menyedihkan nggak? Kita ngurus orang meninggal, kita ngurus orang sakit, dibawa pakai ambulan, ambulannya kagak ada. Ambulan tuh kita ngontrak, sewa ke pihak luar. Kalau negara ini mau benar, saya katakan, kita punya 23 kantor, kasih dong satu kantor satu ambulan. Kita ngemis ke Pak Erik. Pak Erik, bantu dong gua ngurus orang sakit, gua orang meninggal, peti jenazah setiap hari 3 peti jenazah masuk, orang sakit rata-rata 6 orang sakit kayak kemarin ya, yang saya tengok di rumah sakit, operasi ginjal. Untung loh itu saya sempat nengok, itu udah almarhum, udah meninggal Mbak Yuni yang saya live itu. Oh, jadi satu hari tiba di daerahnya Sulawesi Utara dia meninggal, dan saat menjelang diangkat dari rumah sakit jenazahnya, saya masih kontakkan live dengan orang tuanya. Jadi saya melihat dan menangkap ini bukan Pak Jokowinya ya, Pak Jokowinya udah keren, keberpihakannya nggak perlu diragukan lah, tapi di level otoritas siapa yang bisa mengatur anggaran ini, saya sering marah, saya sering kritik. Kemarin depan presiden saya keras ya mengkritik Ibu Menteri Keuangan di depan Presiden ratas. Nah, ambulan tidak punya, dibantu oleh Pak Erik hasil ngemis hanya 4. Padahal tadi peti jenazah 2-3 hari, yang sakit 6 orang ya per hari. Bayangkan, nggak serius kita ini. Nah, akhirnya karena situasi ini, karena perintah undang-undang, Mbak Yuni, tolong saya dinilai secara objektif dengan kacamata kawan-kawan. Kalau saya selama memimpin BP2MI tidak keluarkan keputusan sebagai bentuk ya pelaksanaan pasal 30 ayat 1, kira-kira saya akan dinilai pejabat baik nggak? Saya pasti akan tercatat dalam sejarah, Benny Ramdhani, you menjadi pejabat yang nggak benar, undang-undang memerintahkan bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan, tapi lo nggak tindak lanjuti itu, minimal dalam bentuk aturan, gitu kan?
Saya nggak mau tercatat sebagai orang yang memiliki dosa. Minimal ya, saya menindaklanjuti perintah undang-undang itu dalam hal pelaksanaan, tentu bukan lagi menjadi tanggung jawab saya, ada faktor-faktor dan tanggung jawab pihak lain. Nah, kalau lihat undang-undang ini undang-undang ini tahun 2017 Mbak Yuni, Undang-Undang 18 2017, artinya 5 tahun lalu. 5 tahun lalu tuh bunyinya sama, sudah seperti itu, bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Harusnya pejabat dulu yang tidak melaksanakan perintah undang-undang itu harusnya sudah dimarahin sama pekerja migran Indonesia. Harusnya sudah dikritik sekeras-kerasnya oleh pekerja migran Indonesia. Kritik ya, bukan caci maki kayak Rocky Gerung. Kritik. Kalau kritik kan sah-sah aja dalam negara demokrasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana peraturan Badan tentang Pembebasan Biaya Penempatan nomor 9 tahun 2020 itu tahun pertama saya memimpin saya sudah keluarkan, ya. Kalau negara tidak ada uang, di aturan itu dibebankan kepada siapa? Saya bebankan kepada pemberi kerja. Ya. Nah, siapa pemberi kerja? Ya, pemberi kerja di mana pekerja migran kita bekerja. Walaupun ya sebetulnya ini juga bagian dari strategi kita. Sebetulnya, ya. Masa kita harus dipaksa tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh Hong Kong, Singapura, Malaysia. Kemudian kita tidak boleh menuntut sebagaimana undang-undang yang berlaku di negara kita untuk mereka tunduk pada undang-undang itu. Harusnya, ya, kalau kita dipaksa tunduk oleh undang-undang mereka, mereka juga harus menghormati undang-undang kita. Jika Anda atau mereka tidak setuju dengan undang-undang kita, ayo duduk dong sama-sama dan kita bernegosiasi. Yang negosiasi itu bukan kepentingan saya, Benny Ramdhani, tapi bicara kepentingan tentang pekerja migran Indonesia harusnya. Nah, karena ini adalah langkah awal pembebasan biaya penempatan, ya, sehingga kita mengklaster. Nah, di perban itu, kalau perban kan bisa dirubah Mbak Yuni, bisa direvisi. Alkitab nggak bisa, Al-Quran nggak bisa, kecuali Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi, kan gitu ya. Nah, lagi-lagi balik Rocky Gerung. Nah, dalam situasi di mana kita belum mendapatkan kepastian, negara belum memiliki uang, bagaimana juga jika semua sektor pekerjaan, semua PMI dibebankan kepada pemberi kerja, ya, sehingga kita mengklaster. Udah, kalau begini, satu pertimbangannya, saya nggak mau dicap sebagai pengkhianat perintah undang-undang, tapi jika kita berlakukan secara serentak radikal, ya ini juga nanti akan muncul masalah penolakan, ya. Ya udah, kita tolong dulu deh dengan peraturan ini siapa mereka yang masuk kategori sektor yang rentan eksploitasi. Apa saja? Pekerja rumah tangga, penata laksana, kemudian pengasuh bayi, penjaga lansia, supir keluarga, ya, pekerja pembersih taman, pekerja yang ada di perkebunan, dan teman-teman ABK kita yang kerja di laut lepas. Ini kan rentan eksploitasi, kan? Ya, ya kalau yang kerja di industri besar, ya, di kilang minyak, ya udahlah. Artinya kita nggak pikir dulu itu, ya, nggak pikir dulu, belum menyentuh mereka. Tapi ini yang kita bela, ini yang kita selamatkan. Jangan mereka yang rentan ini kemudian harus dibebani dengan biaya yang sangat tinggi untuk modal mereka berangkat ke luar negeri. Oke, setelah ini kita berlakukan, Mbak Yuni tahu nggak teman-teman, gila nggak nih situasi negara kita? Ya, saya pernah menggunakan bahasa, saya Benny Ramdhani sudah melewati tekanan politik, tekanan lembaga politik dan godaan setan yang tertutup. Apa yang dimaksud dengan ya tekanan lembaga politik? Beberapa agensi, ya. Beberapa agensi nggak mau nih, termasuk ya pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, Mbak Yuni. Peraturan ini keluar. Kira-kira teman-teman bisa menangkap nggak kenapa perusahaan di Indonesia beberapa ya tidak mau peraturan ini keluar? Saya jawab, saya buka. Karena bukankah mereka yang selama ini meminjamkan uang kepada PMI? Ya kan? Perusahaan ini kan sering meminjamkan uang kepada PMI. Kalau dibebaskan PMI dari beban-beban biaya paspor, visa, biaya pelatihan,
otomatis kan mereka tidak ada kesempatan lagi meminjamkan uang. Karena dari meminjamkan uang inilah mereka mendapatkan untung, di mana gaji dipotong dan tentu ada bunganya, ada selisihnya, yang itu menjadi keuntungan bagi peminjam uang, kan gitu ya. Mereka yang meminjamkan uang. Termasuk tentu agensi yang ada di luar negeri, nggak mau. Ya, karena tolong dilihatlah secara objektif ya, penempatan pekerja migran bagi swasta, ini bisnis. Bagi negara, saya, ya ini ideologis. Tidak boleh negara bicara bisnis. Tapi bagi swasta, rata-rata di otak mereka ini bisnis. Sehingga karena mereka menganggap bisnis, mereka tidak ingin kehilangan keuntungan sekecil apapun. Sehingga mereka mengatakan peraturan badan ini sangat merugikan mereka. Bisnis mereka meminjamkan uang dengan menggunakan lembaga-lembaga keuangan asing tidak akan jalan. Karena PMI tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang karena itu ditanggung oleh pemberi kerja, dan mereka tidak bisa lagi menjadi rentenir. Gitulah ya, menjadi rentenir. Oke, Jadi, Bapak, saya minta maaf karena penjelasan ini mungkin ya untuk teman-teman atau untuk majikan sangat jauh untuk difahami. Jadi tentang undang-undang saya pribadi itu tidak pernah tahu undang-undang ini, dan sejak saya mengenal Bapak saya tuh banyak tahu undang-undang. Cuman seperti yang Bapak katakan tadi adalah seharusnya untuk para pekerja ke luar negeri adalah tanggung jawab negara. Karena negara tidak mempunyai uang, maka beban itu diberikan pada pemberi kerja. Benar, Bapak? Benar. Oke. Tapi saya pribadi tidak ada masalah dengan peraturan ini. Saya pribadi tidak ada masalah. Tapi sebagai orang separuh Indonesia dan separuh Hong Kong, saya tidak membela kedua belah pihak. Cuman saya sebagai orang yang di tengah, saat ini pernahkah dari pihak Indonesia sendiri berpikir tentang masyarakat lokal di sini? Apa yang mereka rasakan? Apa kekhawatiran mereka? Dan pernahkah dari pemerintah Indonesia itu menanyakan? Karena sekali lagi nih, bukan semua masyarakat Hong Kong merasa kecil dengan uang 30 atau 40 ribu. Untuk standar orang menengah ke atas, di waktu COVID, satu pembantu 40 ribu itu oke. Nggak ada cincong. Tapi untuk masyarakat menengah seperti saya ke bawah, 10 ribu itu sangat mahal sekali. Dan ini akan punya efek pada pembantu. Ini yang saya terima ya, hari ini saya punya 2 anak lari dari rumah majikan, malam ini diusir sama majikannya. Ini kenapa? Tekanan itu, Bapak. Jadi tekanan itu tidak ada yang tahu. Mental-mental itu banyak diserang pada TKW. Apakah ini negara juga memikirkan seperti itu? Karena selama ini kan kita selalu berpikir bahwa majikan dibebani. Saya nih takutnya seperti Arab Saudi, karena mereka punya prinsip lo jual gue beli. Jadi mereka mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus tinggal di situ. Itu ada baiknya dan ada tidaknya. Dan sekali lagi negara mungkin lupa bahwa banyak anak yang kerja di sini 2 hari, 1 minggu. Di sini tuh diperbolehkan untuk berhenti kerja. Bahkan ini diambil kesempatan oleh mbak-mbaknya untuk kabur, overstay. Dan akhirnya bekerja menjadi pekerja ilegal. Dan kemarin saya menerima teleponan ada 3 orang sakit bekerja ilegal di sini. Otomatis rumah sakit, biaya rumah sakit. Apakah ini negara juga pernah memperhitungkan seperti ini? Saya sangat memahami tujuan negara saya untuk meringankan beban rakyat, itu benar. Tapi apakah orang pemerintah kita itu melihat masyarakat Hong Kong sendiri? Ada masyarakat Hong Kong, saya bisa bilang cap laksat. Ada yang cap laksat, artinya adalah mereka mengais rezeki dari ambil sampah, Bapak. Ini karena saya melihat itu ya. Ada orang yang pekerjaannya adalah jadi tukang. Mereka gajinya 15.000 suaminya. Istrinya cuci piring 12.000. Untuk hiring satu pembantu dengan harga 30.000. Apakah mereka bisa? Mereka bisa. Pasti mereka bisa. Cuman apakah cecenya datang ke sini bisa bahasa? Bisa masak, bisa seperti yang mereka inginkan. Dan jika mereka bisa, itu lolos, Bapak. Tapi jika mereka tidak bisa, apakah itu bukan sebuah, menurut pendapat saya tetap aja perdagangan manusia yang dilegalkan, di mana pemerintah secara langsung dan tidak langsung menjual kita ke majikan. Ini menurut pendapat saya pribadi. Jadi kalau kalian semua tidak setuju, itu tidak ada masalah.
Karena saya sendiri mendengarkan dari kedua belah pihak. Saya sangat memahami zero cost ini sangat bagus. Tapi apakah Bapak memikirkan mereka-mereka ini? Yang saya tanyakan adalah, karena saya banyak sekali masukan dari orang lokal. Yang dimaksud mereka itu, Mbak Yuni, apakah PMI kita yang di Hong Kong ataukah pemberi kerjanya, majikannya? Pemberi kerjanya, karena kan Kerja, kita, okay. ya, jadi saya itu mendengarkan dua belah pihak, Okay. Bapak. Okay. Jadi gosip yang selama ini tersebar di luar, Okay. apakah Anda sebagai pemberi kerja bisa berjanji pada saya bahwa TKW-mu akan bekerja dengan saya 2 tahun? Ini pertanyaan majikan yang sering ditanyakan pada saya. Nah, ini adalah effort yang kuat harusnya diberikan oleh PT dan garansi dong. Oke, saya bayar 30.000 nih. Bisa nggak kalian garansi bahwa pembantu ini tidak akan ngebreak, bahwa pembantu ini tidak akan sakit, bahwa pembantu ini tidak akan pulang? Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan pada saya. Kalau kalian cuma datang, kalau liburan saja, siapa yang akan menanggung kerugian pada saya? Saya adalah majikan. Siapa yang akan menanggung kerugian pada saya? Oke. Karena sekarang ini utang bank. Oke, Miss. Ugal-ugalan, Bapak. Halo, Miss. Oke. Jangan jangan Gimana? panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Oke, intinya kan apakah dipikirin kan teman-teman dan pemberi kerjanya kalau udah bayar uang segitu, Betul. Pak? Wis. Oke, biar Pak Beni yang menanggapinya. Nanti ini ada yang sudah raise hand loh, Miss. Jadi kita ngomong sama orang banyak ya. Jadi tolong kalau kita ngomong sama orang banyak diperhatikan juga, Miss. Jadi ini forumnya bukan. Ya, aku nggak melihat layar ya, Mas Andro. Makanya jadi admin kamu karena saya nggak ngelihat nih. ya udah share aja, aku jadi adminnya, makanya aku yang ngatur semuanya. Oke, silakan Bapak Beni, monggo. Sandro dan kawan-kawan sekalian, Siap. ayo jujur sampaikan ke saya, berapa sih pemberi kerja ya memberikan uang kepada agensinya untuk satu pekerja migran? Berapa dolar? Oke, dalam average, karena saya pernah bekerja di agent, dalam average satu agent tidak sama Bapak. Jadi ada yang 12 Rata-rata aja, rata-rata aja. rata-rata Average. 19.000 sampai 18.000. Oke. Nah, 18.000 itu berapa rupiah ya? 18.000 Kali 19. gampangan aja kali 2.000 Pak. Berarti 36. 36 juta. 36 juta. 34 33 juta. 36 juta. Udah tahu nggak biaya satu pekerja migran untuk bisa berangkat ke luar negeri yang kemarin dibebankan kepada PMI? Bisa tahu nggak berapa juta? Udah. Bagaimana Bapak dibebankan? Mbak Sofi jangan jadi dulu. Gimana? Sudah tahu nggak teman-teman terkait peraturan itu? Ya, negara telah menetapkan biaya setiap pekerja untuk Hong Kong katakan ya. Biaya tadi itu biaya penempatan yang kemudian itu dibebankan kepada pemberi kerja. Udah tahu nggak berapa besar? Tidak Bapak, mungkin Bapak bisa jelaskan di sini. Jadi saya akan Artinya kalau tadi berapa juta tadi? 30 juta ya? Berapa tadi? 34 Pak, 34 juta. Ya, kalau 34 juta itu hanya setengahnya loh. Begitu besar uang dari majikan yang sesungguhnya itu mampir di mana? Karena untuk seorang PMI yang akan berangkat itu hanya setengah kurang lebih dari biaya atau uang yang dikeluarkan oleh majikan. Setengahnya loh, ya. Artinya agensi mengambil keuntungan setengahnya Yes. dari uang yang diberikan oleh majikan. Nah, pertanyaannya, apakah agensi tidak cukup dengan uang yang sangat besar itu dengan mengambil keuntungan dari pekerja migran dikasih tadi 32 juta, tapi sesungguhnya PMI untuk modal bekerja hanya setengah dari biaya itu, ya, di cost structure namanya, ya, struktur pembiayaan. Nah, bahkan gilanya, saya ingin menjawab sebetulnya yang siapa Konrik ya. Gak hadir Pak, gak hadir. Undangannya sudah tak kasih itu. Saya pengen ketemu untuk langsung ngobrol, yuk kita buka wawasan pandangan kita. Satu, baru kebuka nih kan, 32 juta, oh ternyata hanya setengahnya ya biaya PMI itu kan, baru ketahuan nih. Siap. Nah, gila-gilaannya terkait overcharging itu, udah dia untung banyak, si PMI dibebani lagi biayanya melebihi dari itu. Nah, kalau sudah begini, ini kejahatan, overcharging itu kejahatan. Bukan dengan narasi misalnya, kepala badan mengeluarkan zero cost, tapi faktanya omong kosong karena ternyata PMI-nya dibebani biaya besar. Ya itu kejahatan yang kita perangi bersama.
Udah jelas kok dia melanggar, udah jelas kok dia maling, udah jelas kok dia memeras dengan biaya operasi sangat tinggi. Ayo dong, please kontrik. Lo kasih data ke gua, inventarisir nih, agensi-agensi mana, perusahaan-perusahaan mana, kita laporin bareng ke Mabes Polri, kita tangkepin bareng orang-orang begitu. Karena dia sudah melakukan pelanggaran atas biaya yang ditetapkan negara. Nggak ada urusan dengan saya, ya. Nggak ada urusan, dan kita nggak pernah punya perjanjian pribadi dengan mereka, nggak ada. Saya pernah cerita ya, saya pernah ngajak satu pertemuan, 2 pertemuan pimpinan asosiasi. Saya kadang-kala udah bilang ke staf saya, sebelum mereka tiba, lo ngomong ke kasir bahwa yang akan bayar saya. Jangan pernah ketika kita bubar acara pertemuan yang bayar makan mereka. Lo tahu model mereka itu kalau bayarin kita makan, bayar 10.000, dia bilang jadi 100.000, jangan pernah. Itu kode of conduct saya loh. Kode of conduct menjaga agar mereka ini nggak menjadi besar kepala atau ya melakukan pembohongan publik hanya karena duduk satu meja, minum kopi dan makan bareng, padahal kita yang bayarin. Boleh tanya tuh ke asosiasi-asosiasi itu, nggak ada urusan kita. Ayo please, ini penindasan, overcharging ini adalah kejahatan, dan overcharging itu kontrik harus ngerti, tolong sampaikan. Kenapa dia baru ribut sekarang? Overcharging itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Dulu dibiarkan, bahkan negara terlibat dalam overcharging. Ini saya buka nih, negara terlibat dalam overcharging, ya. Bahkan dalam kasus Taiwan, negara itu ikut mengapprove petugas BP2MI. Kita bisa buka buktinya. Saya bawa ke Hong Kong nih, bahwa negara dulu terlibat. Nih ada formulir di mana PMI kita untuk ke Taiwan harus menandatangani persetujuan membayar 60.000 NT. Gila nggak nih? Saya bilang 60.000 NT itu 32 juta. Untuk apa? Fee agency. Ngapain bayar fee agency? Itu aturan Taiwan. Tapi kenapa aturan Taiwan diberlakukan kepada anak bangsa kita sebelum dia meninggalkan tanah air? Saya katakan gitu. Hapus itu. Bilang ke Taiwan. Dan saya ngomong ke Wakil Menteri Tenaga Kerja Taiwan. Lo hapus itu. Kalau lo pengen undang-undang nggak aturan gua, nggak diberlakukan di lo juga hapus itu. 60.000 NT. Ya, itu overcharging dan itu di-approve oleh negara. BP2MI terlibat dulu. Ya, walaupun uangnya nggak masuk ke BP2MI, nggak tahu juga dapat bagian atau enggak. Siap. Dari uang 32 juta, 60.000 NT. Siapa Beni? Ya. Oke, betul. Penjelasan Pak Beni sudah sangat gamblang. Oke, sekarang yang ada Ryzen. Coba karena kita ya mohon dimaafkan ya Pak Beni, kita main sedikit-sedikit potong karena supaya nggak apa-apa. Supaya semuanya dapat kebagian ngomong. Mbak ini Gus Durian, monggo, Samen Ryzen, silakan. Mbak Gede. Selamat malam sebelumnya Pak Beni, serta teman-teman PMI Hongkong, Mbak Yuni, Miss Yuni, sama Mas Sandro, terima kasih kesempatannya. Kalau saya boleh menengahi ya Pak, itu tadi kan Miss Yuni sudah bilang kalau misalnya biaya penempatan itu ditanggung semua oleh majikan, itu sangat ada sebagian majikan yang sangat keberatan karena jumlahnya lumayan fantastis gitu kan Pak, bagi majikan yang kelas menengah ke bawah. Itu saya pengen usul Pak, gimana kalau ketika BMI itu masih di Indonesia, biaya penempatan mulai dari medical, check up, itu semua ditanggung oleh BMI itu sendiri. Jadi kesannya negara tidak menjual BMI ke negara penempatan. Jadi ada modal Pak dari si PMI itu tadi. Kan nggak mungkin kan kita berangkat kerja hanya modal, katakan dengkul ya Pak ya. Jadi ada sedikit kita mengeluarkan uang, istilahnya sebagai modal. Terus kemudian baru ketika dia di Hong Kong itu menjadi biayanya menjadi kewajiban oleh majikan seperti paspor, medical di sini. Yang kewajibannya di Indonesia itu cuma biaya paspor, terus apa itu medical check up, pra-C PMI itu ya Pak ya, sambil membayar atau mendaftarkan BPJS itu biayanya ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Tapi yang separuh itu punya majikan sebagai pengambil atau pembutuh yang butuh tenaga kerja itu tadi. Itu yang satu yang saya usulkan Pak. Jadi separuh-separuh gitu Pak ya, biaya penempatannya itu. Terus yang kedua Mbak, ya sering-sering Pak diskusi semacam ini. Apalagi kan sekarang zamannya digital itu Pak ya. Kita mengadakan diskusi secara ini online kayak gini ke Mas Sandro sama Miss Yuni, ini kan sudah suatu solusi yang menghemat gitu Pak. Daripada Pak Beni ke sini misalnya atau ke Taiwan atau kemana-mana. Lah, langsung secara online kayak gini kan ini lebih efisien kalau menurut saya.
Terima kasih Pak Benny, untuk sementara itu dulu. Oke, Makasih makasih. Mas Andro, Mas Oh, Benny, makasih Om. siap. Lanjut. Bagaimana, Pak? Ya, makasih ya Mbak. Berarti Undang-Undang 18 2017 ada sisi kelirunya. Di situ tidak disebutkan, kecuali strict menyebut pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Tidak dijelaskan mana yang dibebaskan. Tidak ada. Sehingga ketika kami membuat peraturan badan tentang kontraktor, ya, daripada secara radikal itu diserahkan semua berlaku secara general, oke, kita klaster dulu lah mereka yang kami anggap, ya, dengan segala hormat rentan eksploitasi. Kita bebasin dulu ini. Nah, kalaupun dalam berbagai pandangan berkembang akan dilakukan revisi, itu mungkin ke biaya pelatihan, Mbak. Jadi biaya pelatihan itu akan ditarik, tidak menjadi beban majikan, ya. Kemudian itu harus menjadi beban dari pekerja kita. Kenapa? Ini pun karena undang-undang sekarang dalam hal proses menyatakan bahwa seseorang yang mendaftarkan diri untuk menjadi pekerja migran itu harus, ya, sudah dinyatakan kompeten. Kalau kompeten kan berarti dia sudah melewati tahapan, ya, pelatihan, kan gitu ya. Sehingga pelatihannya tidak perlu lagi dibebankan kepada pemberi kerja. Itu kan cukup besar juga tuh, kurang lebih 6 sampai 7 juta ya pelatihan itu. Dengan sertifikasi kompetensi. Nah, saya ingin luruskan. Kenapa ini? Miss, aku sebentar Pak. Ini Mbak iPhone, kalau sampean Mbak iPhone, mohon di-mute. Pak Benny lagi serius, mohon dimaafkan. Oke, siap. Lanjut Pak. Nah, Siap. Kalau pertanyaannya, apakah ini dibicarakan, apakah ini dikomunikasikan? Mbak, Undang-Undang 18 2017 itu sudah membagi tugas. Ya, nanti bisa di-tracking juga atau saya bisa bacakan apa sih tugas BP2MI? Dia hanya operator. Betul. Yang bernegosiasi dengan pihak luar negeri nih, Ya. untuk urusan pekerja kita itu Kemlu. Yes. Jadi ketika aturan ini keluar, Kemlu ngomong dong, Yes. Kemlu bantu dong sosialisasikan, Yes. Kemlu lo kumpulin dong agensi-agensi dana bahwa ada aturan ini, bla 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 dan sebagainya. Yes. Ya. Jadi itu menjadi kewenangan Kemlu. Betul. Oke. Kemudian kemarin kita cukup memahami kawan-kawan karena situasi COVID ya. Perbankan tahun 2020 tiba-tiba masuk 21 COVID ya. Nah, exit strategi dari Perban 09 ini tentang pembebasan biaya penempatan kita keluarkan keputusan Kepala Badan nomor 214. Itu juga pertimbangan dari asosiasi dan agensi loh di Indonesia. Pak Benny, kalau ini dipaksakan, saya yakin banyak majikan yang tidak mau menerima pekerja kita. Kenapa? Karena mereka juga sedang berhadapan dengan masalah ekonomi mereka, gitu kan? Karena situasi COVID 2 tahun itu cukup meluluh lantakan ekonomi mereka. Oke, kalau begitu solusinya apa? Kembali, kalau dilihat 214, bahwa pembebanan biaya yang tadinya ditanggung oleh majikan, kembali ditanggung oleh oleh PMI kita. Tapi di situ diatur bahwa nanti majikan memberikan reimburse kepada pekerja migran. Reimburse-nya kan hal teknis, bisa aja selesai kontrak nih, yang dulu lo bayarin biaya-biayanya waktu lo datang sini, ya, nih gua bayarin sekarang reimburse, gitu kan? Nah, itu kan hal teknis ya. Nah, kalau Taiwan, Mbak Yuni, kalau kita mau ya bernegosiasi dengan Hong Kong, lakukan seperti Taiwan. Taiwan itu membujuk saya 14 kali, ya. Saya Muslim loh, tak mungkin saya bohong. Setiap agama apapun. 14 kali membujuk saya agar Mr. Benny bagaimana peraturan ini tidak diberlakukan di Taiwan. Saya katakan apa alasannya. Kami tidak sanggup pemberi kerja di Taiwan. Oke, lo bilang nggak sanggup tapi lo tekan pekerja kita. Saya bilang apa? Kenapa lo atur aturan lo, kemudian lo paksakan PMI menyetujui membayar 60.000 NT. Lo dasarnya dari mana? Bahkan lo bilang kalau PMI kita nggak tanda tangan persetujuan 60.000 NT, kemudian lo nggak keluarin visa. Atas dasar apa? Saya katakan gitu. Kemudian terkait gaji, lo udah 5 tahun 6 tahun lo nggak naikin gaji pekerja kita, ya. Termasuk tidak ada pembeda tentang pekerja yang baru ya maupun yang lama saat itu ya. 14 kali. Saya buka lagi nih. Bapak sebentar. Karena ini saya potong Mas sekali. Karena
ini karena banyak majikan juga yang inbox anak saya dan menanyakan, karena kita akan poinnya di sini, mereka bilang mungkin ada cecenya yang ada di samping mereka dan translate kita. Jadi saat ini banyak orang Hongkong lagi menonton kita. Jadi mungkin ada yang translate ya. Mereka SMS sama saya. Yang dibahas boleh nggak tentang Hongkong aja? Kalau di compare atau dibanding-bandingkan mereka siap, oke. Ekonomi dan tempatnya berbeda, Pak. Oke. Jadi kita fokus di Hongkong aja. Oke, Pak Benny. Oke, dari boleh. Oke, trik saya jawab. Kira-kira saya butuh masukan. Mau nggak Hongkong menaikkan gaji pekerja kita? Oke. Tapi gaji khususnya mereka yang renew. Bagaimana mungkin orang yang melanjutkan kontrak gajinya sama dengan orang baru? Mau nggak Hongkong menaikkan itu? Kalau Hongkong mau menaikkan itu, saya Indonesia bisa mempertimbangkan tentang zero cost. Oke. Nah, kita butuh masukan nih kawan-kawan. Oke, siap. Saya mau ngomong nih, berarti dari disimpulkan dari pembicaraan di awal tadi itu sebenarnya kalau kita rujuk ya, jadi sebenarnya yang harus ngobrol dengan kita ini nggak cuman Pak Benny saja sebagai BP2MI. Harus ada Kementerian Luar Negeri, harus ada juga perwakilan dari Kemenaker. Ya, sekali lagi nih ya. Bro, iki sapa, Bro? Gak usah dukur-dukur, Bro. Iki tambah Pak. Aku ngomong, emang aku nggak boleh. Kita ngomong loh ya, kita ngomong lo nggak. Loh, ya Menteri Luar Negeri Pak iki sapa? Pak iki aja. Nggak sebentar. Nggak munjuk. Karena ujung pangkalnya ada di stakeholder itu gitu loh, ngerti nggak? Jadi Atau bisa mungkin, saya tengahi, mungkin, saya tengahi Mbak Andro dengan Mbak ini, mungkin setelah ini kita pertemuan berikut nih Zoom, kita undang mereka. Nah, gitu loh, aku mau ngomong karena ada Pak Benny, dengerin dulu. Maaf ya teman-teman, ini kalau sampean lihat semuanya saya sama Miss Yuni udah biasa, kita ribut sudah pasti sering. Kalau nggak ribut nggak jadi maju, channel-channel semuanya juga nggak hidup. Jadi gini, menurut saya kalau tadi berbicaranya adalah 3 stakeholder, Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Naker, dan 1 BP2MI. Dan BP2MI kan sebagai pengawas dalam menjalankan itu semuanya. Nah, Kemenaker dan Kemenlu itu harus bekerja sama bagaimana untuk berdiplomasi kepada Hong Kong untuk bagaimana menaikkan gaji. Jadi itu sebenarnya tugas mereka, bukan dari BP2MI-nya. Jadi seperti itu. Kalau saya pikir, kalau saya dari kita bicara seperti ini tadi. Nah, jadi ketika dia bisa, karena gini, kalau orang Hong Kong dan agent, itu yang nengahin siapa? Pemerintah Hong Kong. Jadi tidak bisa BP2MI ngajak diskusi sama majikan, itu tidak alurnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah Kemenlu harus berdiplomasi untuk teman-teman. Bagaimana gajinya dinaikkan, terus bagaimana takaran atau aturan atau standar majikan membayar agent biar rata. Coba Miss Yuni kan staff sekarang, pernah jadi orang agent. Saya tanya, ada yang 18.000, ada yang 12.000, ada nggak yang bayar 7.000 majikan? Agent yang bayar 7.000 ada nggak? Ada. Nah, coba agent majikan itu bayar agent pasti milih yang paling murah, gitu loh. Betul. Nah, pilih paling murah. Lah sekarang agent yang paling murah nggak usah saya omong di sini ya. Sabun colek misalnya. Oke, saya udah ngomong nih, sabun colek ya. Saya nggak nyebut nama ya. Bayarnya berapa? 7.000. Kemudian setelah dapat ternyata kualitasnya nggak bagus. Gampang aja change. Sederhana. Kalau satu agent aja bisa sampai 7.000, 6.000, yang lainnya sampai 18.000. Yang jadi pembeda di mana? Persoalannya kan di situ tuh. Nah, bagaimana menstandarkan agar agent untuk biaya, ya kan, mengambil teman-teman itu bukan wewenang BP2MI, bukan juga wewenang Kemenlu, bukan juga Kemenaker, apalagi KJRI. Itu pasti lembaga yang tinggi lagi di Hong Kong. Legislatif Council untuk merumuskan undang-undang. Nah, kalau sudah mainnya legislatif konsil, ini negara ini ya Kemenlu pastinya. Maaf, saya nggak ngomong kemunjukan, Miss. Tapi persoalannya itu di situ gitu loh. Persoalannya adalah kalau kita membebankan ke majikan, ya majikan terserah. Kalau mau murah ya ambil aja agent yang biasa.
jangan pakai agent yang luar biasa, yang hebat, yang memberikan servis yang bagus, kan sederhana sebenarnya. Lah kalau yang Oke, sudah ini adalah hal yang bagus yang disampaikan Pak Mas Sandro, ini benar-benar bagus. Sebenarnya saya juga punya mimpi untuk berbicara dengan mereka. Nah. Tapi saya sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Oke, satu lagi yang saya tadi lupa katakan sama Pak Benny, bahwa biaya yang dibebankan oleh agent itu berbeda-beda. Jadi beda satu. Nah. Ada yang 7.000, ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang 18.000, ada yang 22.000, ada yang 30.000. Oke, ini bocoran saja. Dan ini Mas Sandro sudah nyuruh saya buat konten berkali-kali. Ini belum pernah saya bongkar rahasia ini, karena saya kerja di agent itu sudah sangat lama sekali. Jadi ada beberapa agent yang menarik itu sangat murah sekali, 7.000, without any service. Jadi pembantunya mau dibuang, mau dilempar kayak tengah malam ini dibuang, atau di intermenit gak dibayar, itu ada. Yes. Itu ada. Dan ada agent yang bayar 30.000 itu di service full, itu ada. Jadi bagaimana saat pergolakan ini terjadi, apakah pemerintah Indonesia melihat ini semua? Nah. Saya tidak terlalu munjuk ya, karena saya tidak ingin, pikiran saya itu lupa diri. Saya merasa tamak ingin berbicara dengan para pejabat. Cuma saya ingin katakan bahwa sebenarnya kalau dari yang 7.000 saya kurang tahu. Dari perkiraan yang 10.000, agent yang meminta majikan 10.000 sampai 15.000, itu saya tahu alurnya di mana. Pertama kali majikan datang ke agent membayar, itu kalau memilih CC dari luar negeri yang sudah pengalaman Hong Kong, Taiwan, Singapura, itu kita beli, Pak. Kita di PT itu beli, Pak. Nah. Saya beli orang di PT dengan harga-harga yang mereka tawarkan. Jadi seorang yang tidak punya pengalaman itu harganya murah, Bapak. Yang ada pengalaman itu harganya beda. Ini yang belum pernah terungkapkan. Ya. Nah, setelah memilih dengan harga 12.000 itu, servis-servis yang akan diberikan. Servis apa aja? Boleh tanyakan sama majikan kalian semua. Jadi termasuk pick up lah, Hongkong ID, servis apapun itu mereka tulis. Jadi dengan harga 12.000 ataupun 15.000, kita itu beli TKW di PT. Itu diakui atau tidak? Itu ada. Kalau Bapak mengatakan rembes, itu ada, tapi PT yang mendapatkannya. Nah, Itu PT yang mendapatkannya. Nah. saya sudah dapat laporan itu. Itu loh. Oke. Itu makanya Miss ngomong dari kemarin dirimu nggak pernah ngomong. Tak ajak ngomong juga nggak mau ngomong. Karena gini loh Mas Sandro, sekali lagi bukan porsi saya. Eh. Sekali lagi bukan porsi saya. Saya di sini hanya memberikan kekuatan mental, tapi dengan adanya mencuatnya zero cost, majikan di sebelahku ini ngomong nggak cukup mahal nih, biaya hidup di sini mahal. Jadi kayak kepala itu nggak tahu harus seperti apa aja. Oke. Dan kita sudah menetapkan atau belum kan saya nggak tahu Mas Sandro. Siap. Ternyata sekarang ada 3 stakeholder yang di mana saya ngerasa nih, saya nggak tahu ya, yang ngerasa nih nggak connect gitu loh Mas Sandro. Yes. Oke, aku sama kamu nggak pernah jadi satu. Kita tapi kan sinkron. Kita Iya dong. yang penting untuk orang lain yang terbaik kita sinkron, walaupun kita sering bentrok. Oh, pasti. Tapi saya minta maaf Pak Benny. Ini 3 ini connect nggak Pak? Sorry. Ya. Sorry. 3 Oke. ini connect nggak Pak? Oke. Sip. Saya jawab, Ketemu di situ. Boleh dijawab Pak. Connect nggak? Atau bisa dikonekkan? kalau saya bisa dilihat ya dari kebijakan dan positioning. Misalnya dalam hal pembebasan biaya penempatan. Ya, BP2MI strict, patuh pada undang-undang, TNI harus membela, mereka yang minimal rentan eksploitasi jangan pernah ya dibebani biaya, bebaskan. Tadi serahkan itu pada pemberi kerja karena negara kita tidak punya uang. Ditanya oleh Mbak Yuri, gimana nih ada pemberi kerja yang nggak mampu dan sebagainya. Ternyata pemberi kerja kan ngasihnya sebetulnya 32 juta. Yes. Nah kalau dia bebasin ya 15 juta nih ya biaya penempatan dia tanggung, agennya cukup dong nerima 15 juta. 15 juta sudah Cukup, Pak. angka besar. Nggak cukup Pak. TNI Di Hongkong nggak cukup Pak. si agensinya Nggak besar. cukup Bapak. Oke. Nggak cukup Bapak. Karena untuk biaya job apa semuanya itu transportasi ya, biaya semuanya di Hongkong sangat mahal sekali. Kalau Bapak bilang 15 juta itu Oke. cukup. Saya rasa untuk servis 2 tahun cukup tidak cukup tergantung dari agennya juga. Oke. Oh. Oke. Tergantung agensi ya. Oke. Betul. Cukup, Miss. Oke. Ya cukup tidak cukup Mas Andro. Kalau perusahaan yang sangat besar seperti yang punyamu itu kan juga beda. Oke, lanjut Pak Benny. Nanti kita bahas lagi. Yang kedua, Siap.
terkait overcharging ini harus clear dulu ya. Siap. Coba tanya ke PMI jujur deh semua. Mbak Yuni ada berapa PMI di Hong Kong? Ya. Dalam hitungan kawan-kawan. Saya pribadi tidak punya banyak Pak, tapi kalau suruh ngumpulin 1.000-2.000 suara mungkin kita mampu. Ya Mas Andro ya? Jangan, Untuk jangan, apa? jangan. Itu Ya suara untuk Nah ini mengatakan tidak. ini saya ingin klarifikasi ya. Ya, siap, Saya siap. tuh mau posting kunjungan saya ke Hong Kong. Saya tidak mau ada unsur politik. Saya Loh, Pak, ini bukan ke sana Pak, maksudnya suara untuk menciptakan zero cost Pak. Oh, bukan, iya. bukan suara Oke. politik. Oke. Dari itu Pak, saya tidak ke sana Pak. Oke, clear ya. Jadi Clear, gini, clear. Tidak clear ya, bukan suara itu Bapak. kita nggak ngomongin itu, Pak. Kita nggak ngomongin itu. Tanya ke mereka dibebani biaya untuk berangkat ke Hong Kong berapa juta, berapa puluh juta. Masa kita nggak kasihan dengan mereka yang dibebani biaya besar, ya, dengan gaji yang existing hari ini diterima oleh mereka, berpikir untuk keluarga di kampung halamannya, meninggalkan daerah orang tercinta untuk 2-3 tahun di Hong Kong. Masa kita nggak kasihan sama mereka, ya? Bahwa kita peduli juga kepada majikan agar ada equality, keseimbangan, oke, nggak ada masalah, karena kalau kita paksakan juga pembebanan semua, akhirnya mereka mengatakan ya udah kalau gitu gua nggak akan terima pekerja Indonesia, dan akhirnya mereka mengambil pekerja dari luar negeri, negara lain, ya kita salah juga kan? Berarti tidak akan ada yang berangkat dong. Berarti akan banyak korban kehilangan pekerjaan di Hong Kong. Kita ngerti juga itu. Nah dalam hitungan kita kan tadi ya, 32 juta, bebaskan biaya, setengahnya kasih ke agent. Oke, saya baru tahu dari Ibu Mbak Yuni bahwa itu nggak cukup. Nah, ada hal yang membuat overcharging. Mbak Yuni, saya buka nih ya. Overcharging ini kan udah terjadi dari puluhan tahun, walaupun konflik baru ribut sekarang. Sudah puluhan tahun. Dan dulu bedanya tidak melakukan apapun untuk menghadang ya pembebanan biaya begitu besar pada PNI. Saya minimal melakukannya. Persoalan ini tidak efektif, ini tidak jalan, ada agensi-agensi brengsek yang tetap ya memakan uang begitu besar. Itu kan persoalan yang harus kita tindak sama-sama, perangi sama-sama. Please kontrik, aku bilang kasih dong ke sini agensi mana tuh yang membebani PMI, siapa aja mereka, ada agensi Indonesia, laporin ke sini. Ya, gua bawa langsung laporannya ke Barreskrim, nih proses hukum. Bisa, nggak ada masalah, nggak ada beban bagi saya. Nah, mudah-mudahan ya salah satu yang saya sampaikan ini bisa ya membuka pikiran kita. Saya punya ide nih ya untuk Hong Kong agar tidak terjadi overcharging, yaitu one agent one P3MI. Kenapa overcharging? Karena terjadi jual beli job, Mbak Yuni. Jadi satu agensi di Hong Kong dia menawarkan atau dia memegang 3, 5, 6 perusahaan di Indonesia, maka 5, 6 perusahaan Indonesia ini akhirnya berlomba saling jual beli job. Yes. Itulah yang kemudian menimbulkan beban bagi pekerja migran Indonesia. Exit strategi harapannya, kalau ini disetujui juga ya, tentu kan ini tergantung Naker, Kemlu, ya. Nanti saya jelaskan ya, ini tugas siapa sih sebetulnya ya. Kalau disetujui, ini ide BP2MI, one agency di Hong Kong, one P3MI. Jadi hubungannya jelas, diberikan syarat. Oke, kalau Anda kerjasama dengan agensi Hong Kong, Anda target satu bulan, ya misalnya ke 1 tahun bisa menempatkan 100 atau 200. Ya, kalau Anda berhasil, Anda bisa misalnya nanti bisa jadi 2 agensi dan ada 2 P3MI dan sebagainya. Tapi ini baru ide, baru wacana ya. Kedua, Mbak Andro, Mbak Yuni, P3MI itu siapa yang memberikan izin untuk dia mendirikan perusahaan? Naker. Bukan PP2MI, bukan PP2MI. Pengawasan terhadap mereka, kalau mereka benar, mereka brengsek, mereka nakal, mereka memeras, mereka mengutasi, siapa? Bukan PP2MI. Naker. Maka kontrik di situ terpeleset. Yang seolah-olah adanya overcharging, adanya ketidakbeneran yang dilakukan oleh para perusahaan, disalahkan kepada BP2MI, omong kosong dan sebagainya. Loh, pengawasannya tugas siapa? Kalau Mbak Yuni lihat, BP2MI itu tugasnya penempatan, khususnya adalah penempatan G2G, G2P. Apakah masalah overcharging itu dialami oleh orang yang G2G, G2P? Ada. Ya, yang kemarin ada case tuh 5-6 orang gitu ya. Tapi kebanyakan overcharging dialami oleh yang diberangkatkan oleh P2P. Dan fungsi pengawasan kepada mereka, bahkan izin mereka, ya bahkan mencabut izin mereka,
bukan tugas BP2MI tapi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Siap. Ya. Siap, terima kasih Pak Beni. Nah kan dari kayak gini kan jelas tuh sebenarnya stakeholder mana yang sebenarnya tidak dengan semerta-merta membantu kita semuanya. Jadi sekali lagi kemarin pertemuan kita nggak perlu bahas nama kontreng lagi Pak, karena mungkin suaranya dia yang kencang. Tapi ternyata ya saya undang, saya datang sini dia nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita suruh dia datang, kita paksa aja, suruh ketemu, kita ngobrol biar asik. Jadi gini Pak, bener. Saya cuman berpikir begini loh kadang-kadang. Sekarang BP2MI itu mau mengawasi ketika kayak teman sakit dan semuanya. Itu sejelasnya memang nggak bisa karena tidak ada kantor BP2MI itu ada di Hong Kong. Yang ada di Hong Kong adalah KJRI. Nah, sekarang persoalannya ketika Pak Beni untuk berbicara dengan KJRI, apakah itu bagian dari hierarki? Kan pastinya ya, saya kurang tahu untuk peraturan itu kan. Pastinya KJRI, di KJRI itulah ada, kecuali ada memang bagian kotak atau kantor satu orang yang standby dari BP2MI yang bagian perlindungan. Nah, itu mungkin itu ya bisa. Jadi terus kecenderungan orang diserangnya ke BP2MI. Tapi kemarin saya sedikit baca-baca, BP2MI itu kan langsung dari presiden penunjukannya kan. Jadi untuk fungsi mungkin mengawasi atau bagaimana. Tapi yang saya lihat di sini tuh benar-benar Kemenaker dengan Kementerian Luar Negeri yang kemungkinan saya belum tahu hierarkinya, apakah KJRI itu naik ke Kementerian Luar Negeri. Jadi sebenarnya dua lembaga ini yang benar-benar harus langsung touch, langsung intens ke teman-teman harusnya. Nah sekarang saya nggak ngerti juga, kemarin menterinya kan datang tuh, nggak tahu di sini ada yang ikut datang apa nggak, ikut pertemuan. Nah sebelumnya menteri itu juga ngajak ngomong para si agent, ketemuan sama si agent, dan dia pun membawa rombongan PT. Nah ini pembicaraan di dalam itu kita tahu nggak gitu loh. Pembicaraan di dalam itu seperti apa? Kita sudah di luar lingkaran yang kita bicarakan ini, di luar lingkarannya mereka. Itu lingkarannya mereka. Sampai bawa serombongan PT. Sekali lagi serombongan PT dibawa ke Hong Kong. Nah, terus dipertemukan dengan agent di Hong Kong, difasilitasi sama KJRI. Nah, ini yang dibicarakan mereka apa? Iya kan? Seperti itu. Nah, ya saya nggak ngerti ya, Pak. Mohon maaf, ini sebenarnya sudah saya juga dengerin kontennya kontreng, stakeholder itu semuanya. Tapi saya pikir ya, kembali lagi di mana bahwa benar-benar memang di sini tuh harus ada Kemenaker dan Kementerian Luar Negeri yang benar-benar ketemu dengan teman-teman. Itu kalau urusannya dengan teman-teman loh ya, aku nggak ngerti. Kita itu sebagai apa? Seperti pertanyaannya Miss Yuni, kita ini sebagai, terus mereka bikin kebijakan apakah ikut persetujuan kita juga kan nggak? Pastinya kan dari DPR kan, dari MPR. Jadi dari DPR bikin aturan dan semuanya, terus ke presiden, baru presiden delegasinya ke menteri-menteri kan. Sebenarnya seperti itu. Nah kemarin mempertemukan mereka. Nah satu agent boleh 5 PT, ya kan? Satu agent boleh 5 PT. Dan 5 PT boleh 5 agent. Misalnya kan kayak gitu tuh. Itu sekali lagi ya, aku nggak tahu. Miss Juni pasti tahu. Harusnya Samen bisa ngomong berapa satu PT yang kemarin kita ikut, agent yang kita ikut, berapa PT yang dia bisa cabang, terus berapa PT yang boleh ke agent. Jawab dulu. Oke. Dalam peraturan ini KJRI yang memberikan peraturan, kenapa sih sangat berat sekali untuk agent di Hong Kong untuk connect sama KJRI langsung? Nggak pernah ada itunya, nggak pernah ada lisensi baru dibuka. Sorry, saya bukan compare, kayak Filipina. Filipina kan lisensi mudah untuk dibuka, tapi mudah untuk ditutup. Tapi KJRI kan tidak. Tetap itu saja dan tidak ada lisensi baru keluar. Ini yang pertama. Sebenarnya nih Pak Beni, mohon dirimak aja ya. Ini permohonan saya secara pribadi. Secara pribadi ya. Sebenarnya kita nggak fokus dengan apa yang dikatakan zero cost. Saya pribadi tidak fokus dengan kenaikan gaji. Saya tuh malah fokus memberikan orang appreciate sama orang yang sudah kerja lama sama majikan. Karena di Hong Kong itu dijanjikan dengan long service. Nah, sebenarnya kalau dari pemerintah, saya kurang tahu nih siapa yang bisa menekan. Kalau dari pemerintah, boleh nggak diberikan tekanan nih kepada agent dan memberitahu majikan dan atau pemerintah Hong Kong mengeluarkan undang-undang yang dimana long service itu wajib bagi seorang TKW yang sudah bekerja dengan satu majikan selama 6 tahun. Nah, itu sebenarnya bagi saya pribadi itu adalah kenaikan gaji. Dan bagi TKW yang mampu bertahan, mereka mendapatkan bonus tersebut. Itu diwajibkan.
Saya explain kenapa long service itu wajib bagi pembantu. Oke, satu pembantu ambil 10.000. 10.000 nih. Kalau dalam waktu 3 tahun, 6 tahun, otomatis mau tidak mau kan majikan mengeluarkan 30.000, Pak. Benar nggak? Untuk mengambil 3 pembantu dalam waktu 2 tahun, 2 tahun. Ini yang sering saya explain ke majikan saya. Dan majikan saya kebanyakan tuh memberikan long service. Kenapa? Karena saya selalu katakan sama majikan, kamu ambil pembantu baru dengan biaya 10.000, tapi masih ngajarin lagi. Dalam waktu 2 tahun lagi ambil pembantu baru, ngajarin lagi. Kenapa kamu tidak memberikan long service itu pada pembantumu yang sudah bekerja denganmu 6 tahun? Itu hanya 28 atau 26.000 saja, Bapak. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya memohon dari pemerintah itu mewajibkan long service bagi yang sudah bekerja 6 tahun, ini yang pertama. Dan yang kedua, tentang makan. Tolong makannya diperhatikan, Bapak. Gaji 8.000 tapi makannya nggak direken, Bapak. Gaji 9.000 makan pagi, siang, malam makan sendiri. Itu mohon diperhatikan. Saya pribadi cuma ada 4 permintaan. 1, long service wajib bagi yang 6 tahun. Jadi kalau yang ganti-ganti 2 tahun itu nggak wajib. Uang makan. Jam istirahat. Jadi jangan melek mata, merem itu baru istirahat. Jadi mereka itu melek mata jam 5, tidur jam 1, yaitu jam kerja mereka. Boleh nggak mereka dikondisikan dengan jam kerja mereka dan tempat tidur, walaupun di dapur, tolong dong kasih sedikit kesenggangan. Itu yang sebenarnya lebih saya tekankan ya Pak Beni. Jadi cuma 4. Oke. Long service, jam kerja, makan, dan tempat. Oke. Itu yang sebenarnya harus ditekankan. Dan tolong diberikan bimbingan juga bagi teman-teman yang baru dari Indonesia masuk Hong Kong. Jangan memperburuk citra kita dengan utang bank, masuk kerja 1 bulan, 2 bulan, terus kabur. Nah ini tolong diperhatikan keluhan majikan yang sering mendera kami semua yang ada di sini. Oke. Jadi itu remark dari saya Pak Beni. Mas Andro bisa diteruskan. Oke. Miss Yuni yang 4, nanti kita maju ke lebor ya, karena itu urusannya lebor. Jadi, enggak, kita ke lebor karena Pak Beni beda urusan. Nanti, jadi kalau itu dimintanya sama Pak Beni, bukan begitu. Pak Beni hanya menyampaikan ke... Bukan gini Mas Andro, sebentar. Pak Beni memang ada stakeholder itu, tapi setidaknya Pak Beni punya power untuk menyampaikannya. Ya. Kalau kamu aku sadar diri, ya, nanti ada. Pak Beni kan bisa, sebentar, mereka bisa menekan dengan mengatakan gaji atau dengan membebani majikan. Kenapa mereka tidak bisa berbicara tentang long service? Apa bedanya? Sama-sama keluar dari mulut. Ayo, kenapa nggak bisa? Beda Miss. Fungsi koordinasi beda. Yang kita cek kan, itu tuh. Soalnya kan yang untung bukan Iya. Bukan PT. Yang untung kan arah-arah Yosua. Siap, Pak Beni monggo. Ya, memang nasib Republik ini terkait dengan pekerja migran tidak lepas dari sengkarut marut ya regulasi kita, sistem. Mungkin teman-teman tidak akan percaya ya, saya ini kan orang yang tanpa beban. Saya dilantik 15 April 2020, kemudian Presiden mengundang saya, kemudian di tanggal 9 Juni 2020, artinya 2 bulan kemudian, bertiga, Presiden, saya, Pak Pratikno. Mungkin teman-teman tidak akan percaya, tapi jangan pernah Tuhan memberikan rezeki kepada saya 7 turunan kalau saya berbohong dengan apa yang ingin saya sampaikan. Penutup dari diskusi saya katakan, Pak Presiden, ya harus ada keputusan dua keputusan ekstrim yang Bapak ambil. 1, bubarkan BP2MI. Ada nggak orang gila baru dilantik 2 bulan, dikasih jabatan enak sebagai kepala badan, terus dari mulutnya keluar bubarkan BP2MI? Ya, karena kalau ketidakjelasan kewenangan, tabrakan di lapangan, selalu ada tumpang tindih dalam urusan dan pekerjaan, maka yang menjadi korban itu siapa? Yang menjadi korban PMI. Dan ini terjadi dari tahun ke tahun. Coba lihat dulu di zaman Mas Hanif dengan Pak Lutful Wahid, berkelahi itu tumpang tindih. Siap. Untung saya itu orang yang paling sabar karena Menteri Tenaga Kerja seorang perempuan. Kalau menyebut perempuan dia ibu yang melahirkan kita. Dalam agama saya ya, orang yang harus dihormati pertama itu adalah ibu. Saya tidak mau selama kepemimpinan saya terjadi konflik benturan yang itu menjadi tertawaan publik. Saya nggak mau. Lebih baik saya mengalah.
Tapi bukan kesalahan Ibu Ida. Ibu Ida, saya juga korban dari sistem. Korban dari regulasi. Jadi ini urusan besar, panjang kalau mau diselesaikan gitu ya. Nah, sekarang contoh. Naker itu memposisikan sebagaimana semangat undang-undang regulator. Regulator itu apa? Pembuat aturan-aturan. BP2MI operator. Operator itu pelaksana dari aturan-aturan yang dibuat. Dia mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis. Nah, contoh nih kekacauan yang terjadi ya. Sebentar Bapak, ada anak yang diusir, boleh nggak saya angkat telepon? Ya, di mute aja, Miss. Di mute. Oke. Ya. Nggak ada masalah. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Biasa, dia nangani kasus. Di Hong Kong ada Adnaker. Ada Adnaker nggak di Hong Kong? Apa itu, Pak? Atas ketenaga kerjaan, ada nggak? Nah, ini yang ada nggak? Yang di KJRI. Yang ngurus-ngurus masalah PMI di sana, kalau ada masalah apa itu kan Adnakernya. Ada nggak di KJRI Hong Kong? Bu yang pakai jilbab itu? Yang saya tahu adalah Adnaker ya. Bu pakai jilbab. Ada, tapi biasanya teman-teman itu larinya ke para anak-anak organisasi, Pak, karena sesama buruh lebih mengerti gitu ke akar rumput. Jadi dari organisasi mereka bawa ke KJRI, baru ada di sana ditangani, Pak. Ya, oke, kita uji satu case ya. Adnaker itu fungsi hal-hal teknis kan? Siap. Berhadapan dengan PMI, mengurus masalah-masalah. Kalau hal teknis, dia tugas operator, bukan tugas regulator. Dia menjalankan tugas operator. Harusnya orang BP2MI yang duduk sebagai Adnaker. Yes. Tapi faktanya yang duduk di Adnaker adalah orang dari Kemnaker. Nah. Ibu Ida nggak disalahkan. Jangan menyalahkan Ibu Ida. Inilah yang saya katakan sistem yang tidak jelas. Karena Sebentar Pak, saya potong dulu. Ya. Nah, inilah fenomena baru Bapak, di mana agent selalu mengatakan bahwa saya di sini hanya bertanggung jawab untuk proses saja. Saya tidak bertanggung jawab jika anak tengah malam dikeluarkan. Ini kata-kata agentnya. Ini pernah nggak diketahui oleh masyarakat atau CT-CT yang lain ataupun pemerintah? Iya, Miss. Ya, Miss. Udah laporan diterima. Iya, makanya saya laporkan ini biar mereka dengar sesaat aja bahwa ini memang nyata. Oke, siap. Oke. Nah, itu termasuk yang ditangani oleh Adnaker. Adnaker Yes. itu tugas-tugas operator teknis, bukan tugas regulator. Tapi faktanya dia ditempatkan oleh Kemnaker. Apa yang tersulit yang kami selama ini ingin koordinasi? Kalau Adnaker di Hong Kong, di Riyadh, di Jeddah, ya, di Singapura, kemudian di Malaysia, adalah orang BP2MI, maka dengan mudah cara-cara cepat memerintahkan saya dan bahkan saya bisa marah-marah ya kepada Adnaker. Lo kerja lambat, lo brengsek, ini orang udah mau mati, lo masih diam, lo nggak ngurus. Tapi karena Adnaker bukan orang BP2MI, kita sulit untuk menginstruksikan sekalipun, memerintahkan pun. Ketika kita keras dikit, apa dia bilang? Emangnya lo siapa? Gua kan ditempatkan di sini oleh Kemnaker. Atasan gua Ibu Ida, bukan Benny Ramdhani. Mampuslah kita. Padahal kita ingin cepat, kita ingin penanganan yang sifatnya ya dalam kondisi darurat, bagaimana ada jawaban, tindak lanjutnya apa, evakuasi bagaimana di lapangan. Nggak bisa kok selama ini. Makanya kadang selalu ada urusan-urusan yang lambat, dan tugas penanganan PMI di luar negeri adalah tugas Kemlu. Melalui Adnaker, bukan tugas BP2MI. Siap. Saya ingin katakan nih, Mbak Andro ya. Siap. Teman-teman makin paham apa sih tugas BP2MI itu. Dia operator. Satu, melaksanakan kebijakan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Ya. Apa saja itu? Misalnya melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia. Siapa? Mereka yang tiba di tanah air. Melindungi itu ya di luar negeri, bukan urusan kami. Kemlu. Oke. Dua, ya, menerbitkan dan mencabut SIP 2MI. Kalau ada perusahaan dia memasukkan job order 200 nih misalnya di sistem kita, ternyata yang berangkat ya hanya 5 orang, 195-nya udah 2 bulan nggak berangkat, nggak diberangkatkan, berarti ini bohong nih. Ya udah, tercabut izinnya, tugas kita ya, tugas SIP 2MI-nya bukan izinnya, izin SIP 2MI. Kemudian menyelenggarakan pelayanan penempatan. Nah, apa aja intervensi kita khusus untuk P2P itu hanya verifikasi dokumen, tugas kita pastikan paspornya benar, visanya udah ada, ya, surat keterangan sehat dan sebagainya, ya. Kemudian orientasi pra penempatan yang hanya 10 jam, itu yang saya katakan asal-asalan. Saya ngomong ke Presiden, Pak, nggak benar nih, masa saya bilang untuk menguatkan kompetensi pekerja kita, mereka hanya ya diberikan pembekalan 10 jam, tambah dong Pak 3 hari.
G2G itu 5 hari Pak, saya bilang. Masa P2P hanya 10 jam. Kemudian menyelenggarakan pelayanan penempatan, ya. Artinya tadi yang banyak problem terkait ya overcharging, pembiayaan yang memberatkan PMI, bagaimana mereka dieksploitasi, dipotong gajinya sangat besar, itu yang menyebabkan mereka pulang tidak memiliki apa-apa. Itu dilakukan oleh siapa? Agensi dan perusahaan yang menempatkan, yang nakal-nakal itu. Perusahaan ini diterbitkan izinnya oleh siapa? Naker. Mengawasi mereka agar mereka jadi benar. Nggak nakal siapa? Naker, bukan BP2MI. BP2MI A sampai Z adalah penempatan G2G, ya. Ini contoh penempatan G2G, ya. Siap, Pak. Nih. Oke, Pak. Nah, benar. oh, kayak gini penempatan G2G. Ya. Siap. Bagaimana mereka berangkat pakai jaket, pakai uniform, pakai dasi, ini dignity negara. Ketika saya ingin memaksa, hei pada perusahaan, lo bikin yang sama dong kepada pekerja lo. Lo jangan cuma nyari untung, otak lo jangan cuma duit ya. Kemudian lo berangkatin pekerja kita dengan begitu aja dilepas di bandara, hanya bermodal bentangkan spanduk. Gua Benny Ramdhani nggak pernah rela melihat teman-teman gua lo perlakukan begitu. Dan gua sudah memberi contoh bahwa yang ditempatkan G2G sudah seperti ini. Tapi kalau saya paksa, nggak bisa. Nanti perusahaan Benny Ramdhani siapa lo? Gua ini izinnya diterbitkan oleh Kemnaker. Gua juga bisa dicabut izin gua oleh Kemnaker, bukan lo. Mampu saya? Ini yang harus kita bangkitkan, ya, nasionalisme, penghargaan atas dasar kemanusiaan dan martabat PMI, yang itu harus merata, tidak hanya G2G tapi P3MI juga harus melakukan itu lewat P2P, tapi khusus ya P2P tidak dalam ya instruksi dan tekanan atau pengaruh BP2MI. Ini harus penting ya. Siap. Siap, terima kasih penjelasannya luar biasa. Oke, sebelum memang ini diskusi ya, kalau dilanjutkan pastinya pas sampai besok pagi dan bisa sampai lusa, semuanya pasti butuh istirahat. Yang jelas, yang satu Pak Andro, saya siap. ingin jelaskan tentang pinjaman Bang. Mbak Yuni begini, ini konflik ini memang harus diberikan penjelasan agar informasi yang masuk ke beliau ini utuh. PMI kalau mau berangkat uangnya dari mana? Ayo jujur. Ya, dulu. Pak, mohon maaf. Ya. Saya mohon maaf, Pak. Mohon maaf sekali lagi ya. Dia memang tugasnya seperti itu, Pak. Jadi perannya dia seperti itu dan karakternya juga karakternya seperti itu. Kita lebih baik membahas secara lebih general, tidak ke satu orang karena kalau ataupun diminta data pun ya atau apapun ya, saya juga berani taruhan seberapa sih datanya. Datanya dulu. Semuanya tulisannya dulu. Kalau diajak dibuka dibentangin juga nggak ada. Hari ini saya juga udah ngirim undangan sama dia. Zoom ini juga sudah saya kirimkan sama dia. Dia ngoceh paling kenceng, tapi ketika diajak nanti ada waktunya kan kita bicara tanggal 13 kan. Kita atur sendiri itu, Pak. Dan dia juga saya jawab ya. Siap. Ini. 3 musuh besar dalam perspektif saya yang diperangi bersama-sama. Satu, mindset, isi kepala, otak, termasuk penyelenggara negara yang masih memandang rendah pekerja migran. Yang di otaknya sangat buruk ketika memandang pekerja migran. Yang di kepalanya seolah-olah menganggap pekerja migran ini sumber masalah dan pekerja rendah. Itu kejahatan yang harus kita lawan. Caranya, kampanye, propaganda yang dilakukan oleh BP2MI terus menyampaikan. Tadi kami kerjasama dengan 2 kampus di Makassar. Tadi saya mengukuhkan 255 kawan PMI, sobat kita, ya, yang akan membantu kita. Apa yang kita tanamkan? PMI itu lo jangan pandang enteng ya, jangan lo lihat sebelah mata lah. Dia kontributor pada negara, dia penyumbang devisa terbesar. Negara berhutang kepada mereka, negara diuntungkan, ekonominya bergerak itu karena uang PMI yang lo makan. Di kantor BP2MI, karena saya pengagum Ahok, saya ini idola banget sama Ahok. Kadang-kala kata-kata Ahok saya pakai. Hei deputi, hei para direktur, mobil yang lo pakai, mobil dinas seperti yang gua pakai itu demi Allah bukan dari nenek moyang kita. Itu bahasa saya. Itu uang PMI. Gaji yang kita terima, yang kita kasih makan sama anak istri di rumah demi Allah bukan dari nenek moyang kita. Uang PMI, uang rakyat. Nggak ada negara ini yang keuangannya tidak bersumber dari rakyat. Jadi lo tahu diri. Jangan lo selama ini dolim kepada mereka. Jangan lo jahat kepada mereka. Jangan lo berpikir mau menindas atau memakan uang mereka. Itu kata-kata saya. Nah, mindset ini kita bangun, paradigmanya kita rubah, bergeser. Kalau mindsetnya yang di kepala sudah muncul seperti tadi, maka manifestasinya tindakan. Tindakannya dia akan lebih hormat, lebih santun, tidak memeras ya, dan memberikan perlakuan-perlakuan yang selayaknya kepada para pahlawan.
Kedua itu kejahatan penempatan ilegal. Itulah yang saya ribut terus, menunjuk hidung, ada oknum ini brengsek nih, terlibat dalam sindikat, akhirnya benar. Datanglah ke presiden ambil tindakan, Kapolri bergerak sekarang. Yang ketiga, praktek ijon rente. Ayo tanya ke PMI yang berangkat, emangnya mereka punya duit mayoritas ya untuk berangkat? Mayoritas tidak. Mereka minjem ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, atau mereka menjual harta keluarga. Apa perintah presiden, Mas? Potong mata rantai itu, ya, berikan negara pinjaman kepada mereka. Kemarin ada KTA, tapi setelah KUR keluar KTA akan diberhentikan. Mbak Yuni tahu nggak kebijakan negara sekarang? PNI bisa pinjam uang berapa? 100 juta. Itu kebijakannya dibuat oleh BP2MI sebagai usulan dan disetujui oleh negara. 100 juta itu pakailah uang itu untuk biaya pelatihan, pakailah uang itu untuk urus paspor, biaya visa, pakailah semua itu untuk tiket berangkat ke negara penempatan ke Hong Kong. Bisa diambil semua, bisa tidak. Bahkan sekarang tidak perlu lagi melalui pihak ketiga. Dulu kan koperasi simpan pinjam, KSP, ayo ngakulah. Sekarang kita gunting tuh KSP-nya. Ya, lo ngapa-ngapain lo muncul dalam urusan pinjam meminjam. Biarkan PMI minjam langsung dengan bank, kan gitu ya. Kalau prakteknya, kalau prakteknya dari kebijakan ini masih ada. Bapak, sebentar. Ya. Yang kita bahas bukan di counteringnya ya. Jadi saya mohon untuk digeneralkan. Saya nggak tahu, kita di sini disebut lagi. bukan Ya. untuk membunuh Ya. karakter. Ya. Kita bahas yang lain. Ya. Oke, saya tidak setuju karena Mas, sekali lagi tujuan kita jauh Bapak. Ya, Jadi ya, kalau ya. Bapak membahas dengan satu orang ini tidak akan selesai. Ya, Dan oke. apa kita tidak perlu menjelaskan pada orang yang tidak jelas Bapak? Ada ya. Cukup sekali. Saya pikir ada di sini. Saya pikir ada di sini lupa. Tidak. Ya. Oke. Jadi saya rasa ini penjelasannya sudah ya. Sebentar Mas Andro. Jadi Oke. penjelasannya ini sudah. Jadi Iya. semua orang sudah tahu. Ya, 1 menit lagi. 1 menit, Pak Benny minta 1 menit. Negara sudah menyiapkan uang dipinjam langsung oleh PMI dengan bunga 6% bunga 6% yang kemudian bisa dicicil selama bekerja. Kalau ada praktek nih, agensi Indonesia, karena PMI-nya kan takut nih, udah lo jangan ke bank ya, nanti gua yang urus misalnya nih. Iya ya, kalau dia melawan nanti nggak diberangkatin misalnya. Kemudian yang ngurus ke bank ini hanya bawa berkas yang ditangani oleh PMI, si P3MI, kemudian uang itu karena dia merasa menolong, kemudian dikasih ke PMI, dilipat gandakan bunganya seolah-olah menganggap upah, terjadi overcharging. Itu kesalahan siapa? Bukan negara. Itu kesalahan dari pihak-pihak yang memang brengsek memanfaatkan situasi itu. Laporkan ke kita, perusahaan mana saja. Itu kejahatan, itu pembebanan biaya yang melawan aturan undang-undang. Lalu kenapa Benny Ramdhani yang disalahkan ya? Oke. Clear. Sip. Oke. Ini Izin Mas Andro, Ceyuni, Miss Yuni. Iya. Pak Kabadan, ingatkan kepada teman-teman PMI yang saat ini masih ditahan dokumen mereka di PT. Itu banyak masalah itu. Ya, Yang dokumen masih ditahan di PT di P3MI. Tahan oleh P3MI. Ya, itu yang masih ditahan, bisa juga WA saya biar laporin ke Ibu Yani juga, Kabadan. Oke. Oke. Udah bisa diterima. Udah bisa diterima pesannya dari sampean ini. Satu lagi nih Pak, ada yang nanya karena ya Mbak UE, saya baca ini mau saya sampaikan Mbak UE. Ya saya nggak mau ngecewain yang ikut yang kepingin ngomong. Pak Benny yang terhormat, maaf saya mau nanya, kalau Bapak mengajukan zero cost berarti sistem online-nya dihapus. Jadi tidak ada lagi kasus penahanan dokumen. Kan tadi udah diomongin Mbak Afril bahwa penahanan dokumen boleh lapor. Nanti siapa yang ditahan dokumennya sudah boleh. Itu sudah terjawab dari pernyataannya Mbak Afril tadi, ya kan? Nah, sekarang tinggal Pak Benny dengan Mbak Afril ini bagaimana? Mbak Afrilnya kok lapor ke Mbak Afril sebagai bagaimana, atau koordinator atau apa gitu loh? Boleh disampaikan gitu loh Pak. Kok Pak Kabadan jelaskan. Jadi saya jelasin ya. Terkait zero cost, kenapa di sistemnya ada pinjaman? Zero cost itu kan baru untuk 10 sektor pekerjaan, Mas Andro ya.
Di luar Bukan, 10 Pak. Bukan Pak, ini yang dokumen. Pak Kabadan, dokumen. Dokumen, Maksudnya dokumen. Mas Andro kenapa harus lapor ke saya? Saya bilang kalau ada yang kasus kedua, perihal. yang kedua kan. Oh, kedua. Tadi kan ada yang nitip pertanyaan Mas Andro kan. Siap. Kenapa kalau zero cost sistem BP2MI masih mencantolkan tentang KUR PMI? Kan gitu ya? Siap. Artinya kan minjem dong. Bukan Bapak, online. Online Pak. Tentang sistem online. Online gimana sih ya? Coba. Nah ini. Oke, di sini saya akan jelaskan jika Nah, jelaskan seseorang dulunya masuk DPTA, jadi selama 18 bulan dia tidak bisa pindah ke agen B atau agen C, Nah, karena mereka masih tersangkut dengan sistem online. Mungkin Pak Beni masih belum pernah dengar ini karena mungkin sekali lagi seperti yang Pak Beni bisa aja hal baru nih ya, bisa aja hal baru nih. Oke. Iya, karena bukan bagian dari Pak Bedi, makanya Mbaknya menanyakan tentang sistem online. Mungkin ini akan kita bahas selanjutnya ya Mbak ya, karena Ya. kita sekarang membahas tentang zero cost, nanti kita akan pecah dengan sistem online. Jadi saya lebih fokus untuk yang saat ini sedang memanas, karena kita bisa mengkondisikan antara Indonesia dan Hong Kong. Jadi online itu kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, Siap. jadi Nanti kalau karena perlu, sudah jam 11. kalau perlu karena hal teknis saya didampingi oleh direktur teknisnya ya, berdua bertiga nih. Iya, itu lebih bagus lagi Pak. Karena Makanya yang sering-sering dong undang diskusi begini, jangan nanggung-nanggung. Iya. karena bapaknya sibuk terus, kitanya undangnya Enggak lah. berkali-kali. Oke. Ada waktu lah. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Masalahnya mengajukan pinjaman ke BNI 32 juta dan BNI mentransfer ke pihak PT, bukan ke PMI-nya, tapi PMI yang disuruh membayar dalam bentuk Hongkong dolar. Ini dilaporkan, Mbak RU. Nanti dilaporin Mbak RU. Bukti-bukti. Siap, betul. Berarti kenapa dia transfer ke PT? Jangan-jangan PT intervensi dan nakut-nakutin si PMI-nya. Siap. PMI-nya kan nggak berani melawan nih. Yes. Ya kalau gua melawan, gua laporin, jangan-jangan gua nggak jadi diberangkatin. Tapi Yes. kalau dia idealis, ya udah, gua nggak mau sistem ini, dia keluar dari PT itu, gua cari PT lain. Harusnya kan begitu ya. Yes, siap. Betul. Mbak RU jawabannya gampang, tinggal dilaporkan. Pengaduan sudah masuk ya, nanti di cross check ulang karena benar-benar yang pengaduan kemarin beberapa orang juga udah masuk, juga udah melakukan mediasi. Jadi ditunggu untuk bersabar. Jadi nanti bisa berkoordinasi. Yang udah dikembalikan uangnya, Bang Andro. Ya. Saya langsung karena ada yang pernah cerita, kemudian mediasi selesai, saya juga punya rekamannya mediasi, PT-nya apa saya ada, dan kebetulan dia sudah nggak nyari saya, artinya sudah clear. Saya pikir seperti itu. Jadi kalau anak-anak awalnya masalah telepon, lah kalau duitnya sudah balik atau apa, sudah nggak telepon lagi, nggak apa-apa. Yang penting semakin dia nggak telepon saya, berarti masalahnya kelar. Jadi seperti itu. Sebentar saya potong ya. Karena gini, seperti tujuan awal kita membahas tentang zero cost dan kekacauan. Jadi untuk ini saya minta untuk cari waktu lain. Karena kita akan membahasnya beda. Nanti kita akan panjang bahasanya, kita akan selesai. Sedikit, ya. Kalau kita bahas Oke Miss, kita hargai dia mau bertanya, Miss. Dia pingin ngajuin pertanyaan, ya udah kita jawab, waktunya singkat kita jawab baru selesai gitu loh. Jangan dilarang dia bertanya. Dia mau bertanya, Miss. Kita undang mereka, dia masuk, masa ya tanya dikit ya kita jelasin, kita tutup gitu loh. Oke, jadi itu masalah zero cost. Jadi sekali lagi ya, untuk zero cost ini tidak hanya BP2MI yang harus berjuang. Jadi ada stakeholder, kalau saya simpulkan lagi bahwa tadi kita memang harus berbicara dengan Kemenaker, kita juga harus berbicara. Nah, kemarin yang sudah ikut datang ke Kemenaker ada omongnya nggak? Karena selama ini pengalaman saya, mohon maaf pengalaman saya ini disaksikan teman-teman semuanya, saya pernah ikut rapat di KJRI dan bertemu dengan teman-teman. Kita mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaannya semuanya cuma dibatasi. Nggak ada bisa diskusi sampai habis kayak gini. Maka saya terima kasih sama Pak Beni, bisa kita ribut di sini, kita selesaikan semuanya di sini kan enak. Jadi mungkin nanti kita meminta tolong Pak Beni untuk Miss Yuni tadi bilang kan bagaimana seperti apa untuk mungkin jawil Bu Ida atau jawil Kemenlu-nya siapa, karena ya postur kami kan siapa lah Pak, kita nggak bisa akan sampai ke mereka, yang bisa Pak Beni atau mungkin diajak undangan stafnya atau bagaimana atau perwakilannya. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa dipahami ya, untuk keputusan zero cost dan segala sesuatu itu memang sudah dari atas diinstruksikan. Nanti tinggal pelaksanaannya. Jadi nanti tinggal mungkin
Kemenaker memberikan kebijakannya bagaimana kepada PT, karena yang berhubungan langsung adalah Kemenaker. Dan Tambahan Mbak Randro. Siap. Ya, ini agar clear. Proses pembuatan sebuah undang-undang, sebuah peraturan di bawahnya, ya, Betul. peraturan pemerintah, peraturan menteri, Kepmen, termasuk peraturan badan ya. Siap. Itu nggak bisa mau-maunya Ibu Menteri ngeluarin peraturan menteri, nggak bisa semuanya saya. Siap. Itu harus ada tahap pembahasan bersama yang disebut harmonisasi. Jadi Jerokos itu sudah disetujui Kemenaker, sudah pasti karena terlibat dalam pembahasan. Siap. Kemlu setuju terlibat dalam pembahasan dalam hal aspek hukum, ya, titik, koma, ya, tanda-tanda baca dan sebagainya, kata kalimat, ada kumham di situ. Semua sudah terlibat. Kalau ada proses di lapangan, yuk, ini bukan Alkitab, yuk, ini bukan Al-Quran, bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lapangan, gitu ya. Siap. Saya sudah jelas semuanya ya. Pertanyaan yang simpang siur terhadap zero cost dari apa yang disampaikan Pak Benny ini, saya rasa teman-teman sudah bisa menyerap ya, sudah bisa memahami bagaimana dan akan seperti apa proses-proses berikutnya. Saya rasa sih untuk pembahasan zero cost sudah bisa sangat gamblang dan sangat jelas sekali menurut saya ya. Jadi kalau majikan masih rame, majikan masih mumet, kalian lihat grup-grupnya di majikan, nggak mau, mending nyari Nepal, mending nyari yang lain, mending nyari Filipina atau apapun. Saya cuman yakin dan percaya kalau kalian punya kualitas, saya coba percaya, saya sangat percaya itu. Ketika kalian punya kualitas, ada nggak majikan yang bilang, tolong dong kamu tambah 1 kontrak, tolong dong tambah 2 kontrak, ada nggak yang kayak gitu? Nah itu saya yakin. Artinya teman-teman yang seperti itulah yang mempunyai kualitas. Lah kalau masalahnya ada yang kabur, ada yang ngebreak, ya sudah, biar Miss Yuni yang angkat teleponnya sama saya. Dan kita cuman jadi YouTuber aja. Jadi pokoknya yang ngeluh-ngeluh, yang punya masalah, telepon aja. Ya barangkali kita walaupun nggak bisa menyelesaikan kan ngedem-ngedem hatinya. Jadi kita tuh siapa sih, kita sadar seperti itu aja. Jadi sekali lagi percakapan atau diskusi kali ini luar biasa. Saya pingin ada satu hal, closing statement dari Pak Benny untuk kita semuanya. Jadi sebelum kita tutup, kita closing statement dulu. Bagaimana dan seperti apa dan harapan Pak Benny kepada teman-teman semuanya seperti apa. Monggo Pak Benny, closing statementnya. Kita harus yakin dan percaya dalam pandangan agama apapun, Tuhan tidak menciptakan manusia dalam kesia-siaan, ya. Dan tentu rezeki setiap orang Tuhan sudah menentukan berapa besar dan kapan rezeki itu turun. Tuhan hanya memberi kesempatan kita bagaimana kita meraihnya, ya. Nah, tentu dengan cara yang benar. Percaya bahwa menjadi pekerja migran adalah profesi yang sangat terhormat. Salah satu menteri, Erick Thohir, selalu mengatakan, saya mantan pekerja migran Indonesia. Bukan endorsement, bukan basa-basi. Ridwan Kamil mengatakan, saya mantan pekerja migran Indonesia. Karena terminologi pekerja migran adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang mendapatkan bayaran, ya, dari pekerjaannya, maka dia adalah pekerja migran. Terlebih pekerja migran menyumbangkan devisa yang sangat besar. Ini profesi mulia, ini profesi yang tidak bisa setiap orang diberi kesempatan. Ya, saya bahkan merasa berdosa karena saya hanya menikmati uang negara. Saya hanya membayar uang itu dengan pekerjaan saya. Tapi pekerja migran Anda, ya, tidak hanya membayar kepada negara untuk mengurangi angka pengangguran, sebagian uang gaji Anda diberikan pada negara. Saya tidak memberikan uang itu pada negara, tapi membayar dengan pekerjaan saya. Tapi Anda tidak hanya membayar ke negara dengan mengurangi angka pengangguran di dalam negeri, tapi juga ya menyumbangkan uang itu pada negara dari hasil pekerjaan Anda. Percaya diri, ya, tetap menjadi orang Indonesia, tetap menjadi orang yang membanggakan keluarga, orang-orang tercinta akan memberikan doa-doa terbaik termasuk negara untuk keselamatan dan kerja-kerja serta keberkahan Anda semua. Oh, tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Terima kasih Pak Benny. Saya balikin. Sebentar. Dari sini sebenarnya saya pribadi nih tidak begitu jelas dan secara paham gamblang masuk di otak saya. Berarti peraturan ini sebenarnya masih belum disahkan. Saya cuma ingin tanyakan satu itu, masih belum ketok palu, benar atau tidak Bapak?
Peraturan ini sudah disahkan tahun 2020. Karena Bukan setelah berlakunya sekarang. Pertanyaan saya berlakunya sekarang yang dinyatakan bulan 9 sudah berlaku itu pasti berlaku. ya begini. Peraturan 09 2020 itu sudah disahkan berarti tahun 2020. Apakah di Hong Kong berlaku? Karena waktu itu menghadapi COVID, kita exit strateginya dikembalikan ditanggung oleh pekerja migran. Tapi juga karena sudah dicantumkan dalam cantolannya menjadi tanggung jawab pemberi kerja, maka pemberi kerja diberikan relaksasi dengan merembers. Sudah ada loh yang merembers, Mbak Yuni, perusahaan-perusahaan yang mengikuti peraturan itu, tapi jahatnya, tadi Mbak Yuni sempat sentil, mungkin keceplosan. Rembers dari majikan tidak diterima oleh PMI, tapi jatuh ke agensi dan itu tidak dinikmati oleh PMI-nya. Jahat loh itu. Ya. Oke, intinya adalah ini akan berlaku. Sudah berlaku. Mulai bulan 9. Sudah Secara berlaku. langsung dan tidak Tahun langsung 2020. Tahun 2020, bukan bulan 9 tahun ini, sudah berlaku tahun 2020. Ya, tapi kan pada kenyataannya Bapak katakan bahwa masih belum karena masih ada COVID. Jadi Ya. pertanyaan saya ingin memperjelas saja. Ya. Apakah ini berlaku di bulan 9 atau saat ini sudah berlaku? Mbak Yuni, kalau ada cerita pemberi kerja ribut, bukankah peraturan ini sudah naik tayang di websitenya Labor Hong Kong? Artinya pemerintah Hong Kong sudah mengakui dan menerima peraturan ini. Oke, jadi ini yang saya ingin tanyakan adalah sudah pasti berlaku. Berarti Ya. apapun yang kita bicarakan hari ini itu sebenarnya sudah berlaku tanpa pertimbangan ataupun seperti apa, karena seperti yang Bapak katakan tadi adalah sudah ada meeting sama semua pihak, tapi ternyata membludaknya baru seminggu ini Bapak. Jadi saya katakan bahwa membludaknya baru seminggu ini, seolah-olah Bapak kesini itu pengesahan untuk zero cost. Jadi saya Tidak terkait itu, tidak terkait itu. ya, makanya saya di sini kenapa saya ingin clearkan bahwa ini sudah berlaku dan sudah ketok palu. Jadi tidak ada AIOL kalau ini sudah berlaku. Justru kalau ributnya baru kali ini, pertanyaannya sama kayak kenapa ya teman-teman kita di perwakilan Konjen KJRI tidak menyampaikan dan mensosialisasikan ini. Nah, Dan itu bukan tugas kami. Itu, Mi. Oke. Boleh. Ya. Miss Yuni. Oh, ya enggak, gini Miss Yuni, penjelasannya adalah peraturan ini berlaku tapi implementasinya implementasinya ini ada di Kemenaker. Karena yang PT itu Kemenaker, Miss. Jadi kalau sekarang sudah berlaku gitu Mas Ado. 2020 Tapi kan pada kenyataannya masih belum. Jadi sekarang ini yang saya tanyakan sudah berlaku. Oke, saya cuma menanyakan itu aja. Kalau sudah berlaku, setidaknya saya tahu jawabannya. Oke, berlaku. Jadi tidak ada simpang siur, karena saya pribadi itu masih mempertanyakan kenapa tidak dipublikasikan atau tidak diketahui oleh umum. Ini pertanyaan saya. Kalau sudah berlaku, oke, saya oke. Berarti apapun yang kita bicarakan saat ini adalah sia-sia, percuma. Itu aja. Kalau menurut pendapat saya adalah saya ingin katakan bahwa apapun kata-kata itu adalah percuma. Karena semua sudah pasti ketok palu selesai. Itu aja. Jadi saya pasti gitu Mas Andro, karena saya tidak ingin masih mikir apa enggak ya, apa bulan 9. Karena gorengan ini sudah kemana-mana gitu. Jadi sekarang saya sudah tahu pasti bahwa ini berlaku. Jadi menurut pendapat saya, apa yang saya nyatakan di sini long service, makan, tempat tidur, jam kerja itu tidak ada yang mendengarkan, dan ya udah nggak apa-apa. Memang tujuan saya untuk ke situ, tapi kalau memang sudah ketok palu, saya sendiri sadar diri, sadar rai, sadar posisi, dan kalau ada kata-kata dari saya secara pribadi ataupun Mas Andra, boleh nggak sedikit saya beri penjelasan, Kak Yuni? Sederhana gini ya. PMI ini mau dibebasin agar dia tidak dibebani biaya. Kira-kira PMI mau nggak? Pasti mau kan? Ya. Pertanyaannya yang kedua, kalau beban itu tidak lagi ditanggung oleh PMI, merdeka kan PMI ya, tapi diserahkan kepada pemberi kerja. Nah, pertanyaan Mbak Yuni, saya tangkap maksud Mbak Yuni, apakah ini bisa diterima oleh keseluruhan pemberi kerja, gitu kan? Itu kan? Jangan-jangan banyak pemberi kerja menolak kan gitu ya Mbak Yuni? Karena mereka juga faktanya banyak yang juga sudah memberikan semacam fasiliti lah ya kepada para pekerja kita gitu ya, terlebih pekerja yang secara kualitas kompetensi mereka ya teruji di mata para pemberi kerja gitu kan. Oke, sekarang
kalau situasi Hong Kong sampai hari ini belum secara implementasi berjalan, karena memang secara implementasi bisa dikatakan baru sekitar 10 mungkin 5% Mbak Yuni. Sekarang gini lah, apakah pemberi kerja sudah menanggung biaya PMI yang diatur oleh peraturan kami? Kan belum juga tuh, belum kan? Ya, jadi sebetulnya apa alasan mereka menyatakan keberatan? Memang lo nggak bayar kok, lo nggak ganti kok uang PMI yang dibiayai oleh mereka waktu berangkat yang disebut reimburse, kalaupun ada case 1, 2. Nah, kalau diperlukan saya ke Hong Kong untuk apa sih masalahnya sehingga majikan tidak mau menanggung biaya? Ayo dong, please kita ngomong itu supaya kalau kita kembali ke Indonesia kita sudah punya dapat gambaran. Oke, revisi kan? Ya kan gitu ya Mbak Yuni? Kemudian dikembalikanlah mana tanggung jawab pemberi kerja, mana tanggung jawab PMI kan gitu. Tapi saya akan pada posisi begini. Kalau keputusannya pemberi kerja, katakan ini ilustrasi ya, 10 item katakan, 10 item. Pemberi kerja, gua cuma mau tanggung 5 item. 5 item lo yang urus PMI, misalnya kan. Saya tetap akan pada posisi yang PMI-nya, saya nggak mau dibebankan pada PMI. Kalau pemberi kerja nggak mau, saya tetap akan menuntut negara menanggung itu. Jangan dibebankan pada PMI. Negara harus konsisten pada perintah undang-undang. Itu ya Mbak Yuni. Di luar kerjanya yang tadi ya. Oke. Saya setuju dengan apa yang Bapak katakan terakhir ini. Karena mulai tadi sebenarnya saya nggak dapat poinnya Pak. Saya bingung karena maklum karena saya pemikirannya tidak jenius ya Bapak ya. Jadi saya minta maaf untuk mengulangi lagi dan sepertinya memang seperti yang Mas Hendro katakan kalau kita diskusi ini karena terbuka sampai besok pun kita nggak selesai dan saya rasa sudah cukup kita bisa sambung di lain hari karena banyak majikan sudah seliweran mereka nyuruh mereka tidur jadi itu aja dari saya dan kurang lebihnya saya minta maaf. Mas Hendro ada kata-kata yang disampaikan? Enggak, sudah ditutup. Terima kasih kehadirannya. Nanti kita sambung kita sambung lagi pembicaranya. Kita bisa ketemu secara online, secara langsung bersama Bapak. Dan kalau ada kata-kata di antara kami ada salah paham atau dengan senang hati ya. Atau ya secara langsung atau tidak langsung menyakiti hati Bapak atau menyinggung beberapa orang yang ada di luar atau di dalam, saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Waalaikumsalam. Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih Bapak. Ya. Selamat istirahat tidurnya. Oke, Bapak. Bye. Besok pagi. Close, Miss.